Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bagus Briliana Febrianti dengan NIM terakhir 012. Tanggapan saya Garbila Rizka Andrea dengan NIM terakhir 035 dari kelas pendidikan biologi B 2024. Di sini kami berdua akan menjelaskan materi tentang membran dan transport sel dari mata kuliah biologi seluler dan molekuler. Yang pertama yang akan kita bahas merupakan struktur dan fungsi dari membran sel. Membran sel bukan hanya sebagai pembatas, melainkan aktif dalam mengatur lingkungan internal dan eksternal sel. Fungsi utamanya yakni ada 3. Yang pertama, kompartmentasi, misalnya enzim-enzim dalam lisosom atau mitokondria terpisah dari sitoplasma, jadi reaksi biokimia dapat berjalan dengan optimal. Yang kedua, transport selektif. Membran punya sifat semi permeabel yang bisa memilih molekul mana yang bisa masuk ataupun keluar. Yang ketiga, komunikasi antar sel melalui reseptor protein yang bisa mengenali hormon atau sinyal kimia lain. Kemudian ini merupakan proses dari endositosis dan eksositosis. Eksositosis sendiri merupakan zat dari dalam sel yang biasanya merupakan makromolekul dibungkus oleh vesikel lalu dikeluarkan keluar sel, seperti memuntahkan isi dari sel. Yang kedua yakni endositosis, yaitu sel menelan zat dari luar dengan membentuk vesikel, seperti memakan. Contohnya pada gambar terdapat amoeba yang seperti sedang memakan sebuah partikel. Amoeba tersebut akan membuat sebuah lengkungan lalu akan menutupnya dan partikel tersebut akan masuk ke dalam sel amoeba tersebut. Kemudian yang selanjutnya merupakan tipe dari membran sel. Di sini memiliki beberapa tipe atau model, yaitu yang pertama yang akan kita bahas adalah model dari Overton pada tahun 1895. Overton menyatakan bahwa membran tersusun dari lipid karena hanya zat larut lipid yang mudah masuk ke dalam sel. 20 tahun kemudian dibuktikan bahwa membran tersusun dari lipid dan protein. Jadi pada gambar di sini, pada bagian kuning ini merupakan bagian hidrofilik dan yang di dalam sini merupakan bagian hidrofobik. Model yang kedua merupakan model dari Gardner dan Grendel pada tahun 1925 menemukan bahwa membran terdiri dari 2 lapisan fosfolipid bilayer. Bagian kepala fosfolipid bersifat polar, yaitu hidrofilik, dan ekornya bersifat nonpolar atau hidrofobik. Kemudian kedua polar dan nonpolar ini akan tersusun saling berlawanan membentuk bilayer. Maka dari itu dinamakan lipid bilayer. Untuk yang ketiga yaitu model Davison dan Daniel. Ditemukan pada tahun 1935 yang menyatakan bahwa bilayer fosfolipid ditutupi oleh lapisan protein dan memiliki pori-pori sebagai saluran lewatnya zat. Model ini menggambarkan protein lipid sandwich memiliki 2 lapisan protein menutupi lapisan lipid. Pada gambar ini terlihat di mana protein yang berwarna merah, kemudian lipid yang berada di dalamnya. Untuk gambar yang lebih jelas dapat dilihat di sini, di mana terlihat
Membran memiliki pori-pori untuk melewatkan bahan-bahan tertentu antar sel dan lingkungannya. Untuk model yang selanjutnya yakni model Robertson, di mana dikenal sebagai model trilaminar berdasarkan mikroskop elektron, yakni ditemukan bahwa terdapat dua lapisan luar gelap atau osmiofilik yang berupa protein dan satu lapisan tengah terang atau osmiofobik yang berupa lipid. Komponen dari membran ini yaitu protein, lipid, dan protein, tetapi secara organisir seperti lembaran berlipat-lipat. Untuk yang selanjutnya yakni model mosaik cair atau Singer-Nicholson. Pada tahun 1972 terdapat model fluid mosaik membran fleksibel tidak kaku, yaitu lipid dan protein bisa bergerak. Kemudian protein tidak hanya di permukaan tetapi juga membungkus membran. Di sini juga dijelaskan untuk terdapat dua jenis protein, yaitu periferal atau ekstrinsik yang menempel di permukaan larut air dan hidrofilik yang berada pada atas membran sel. Kemudian untuk protein yang kedua yakni protein integral atau intrinsik yang tertanam di dalam membran bersifat yang berada dalam membran dan bersifat hidrofobik di bagian tengah, hidrofilik di ujung. Kemudian fungsi protein membran yaitu yang pertama menyerap nutrisi sebagai reseptor spesifik untuk hormon dan untuk mengkonversi energi selama terjadinya respirasi dan fotosintesis. Dan yang terakhir terdapat model mutakhir membran. Di sini merupakan penyempurnaan dari penemuan sebelumnya, yakni ditemukannya rantai-rantai karbohidrat di permukaan membran atau disebut dengan glycocalyx, dan karbohidrat ini berkaitan dengan protein, yaitu berglikoprotein, dan lipid atau glikolipid. Fungsinya untuk pengenal antar sel dan imunitas. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang transport sel. Yang pertama diffusing. Diffusing merupakan gerakan molekul dari konsentrasi yang lebih tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah, yaitu penurunan gradien konsentrasi sampai mencapai keseimbangannya. Difusi merupakan proses fisik yang dapat diamati dengan beberapa tipe molekul. Larutan berisi terlarut atau solut biasanya berupa padat, dan pelarut atau solvent biasanya berupa cair. Jadi difusi ini tidak membutuhkan energi atau pasif dan bisa terjadi di udara, air, maupun membran. Contohnya seperti oksigen yang berdifusi ke dalam sel, karbon dioksida keluar. Kemudian osmosis. Osmosis merupakan gerakan air melintas membran yang permeabilitasnya berbeda disebabkan karena perbedaan konsentrasi. Jadi jika difusi ini merupakan pergerakan partikel dari konsentrasi tinggi ke rendah, jika osmosis ini merupakan pergerakan dari konsentrasi rendah ke tinggi. Membran harus semi-permeabel dan hanya bisa dilewati oleh air. Tekanan osmotik merupakan kekuatan yang disebabkan oleh air yang bergerak pada semua arah. Baik, yang selanjutnya yaitu tonisitas. Jadi, tonisitas itu istilah yang digunakan untuk menggambarkan efek konsentrasi larutan terhadap pergerakan air melalui membran sel secara osmosis.
di mana air akan selalu bergerak dari daerah dengan konsentrasi air tinggi ke daerah dengan konsentrasi air yang lebih rendah, atau sebaliknya, tergantung pada kondisi larutan. Pada tonisitas ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu ada larutan isotonik. Untuk larutan isotonik ini, konsentrasi zat terlarut yang ada di dalam dan di luar sel itu seimbang. Karena itu, jumlah air yang masuk dan keluar juga seimbang. Pada gambar ini memperlihatkan bentuk yang normal, di mana tidak mengembang dan tidak menyusut. Hal ini juga kondisi yang ideal untuk sel hewan untuk mempertahankan bentuk dan fungsinya. Selanjutnya yaitu ada larutan hipotonik. Larutan hipotonik ini memiliki konsentrasi zat terlarut yang lebih rendah dibandingkan cairan yang ada di dalam sel. Akibatnya, air akan masuk ke dalam sel secara osmosis. Pada gambar ini memperlihatkan bahwa sel itu membengkak. Jika ini terjadi pada sel hewan, sel akan bisa pecah. Namun, pada sel tumbuhan, air yang masuk akan memperbesar vakuola dan menimbulkan tekanan turgor. Tekanan turgor ini akan menjaga tanaman tetap tegak dan tidak kaku. Yang selanjutnya yaitu larutan hipertonik. Larutan hipertonik ini memiliki konsentrasi zat yang lebih tinggi dibandingkan cairan yang ada di dalam sel, maka air itu akan keluar sel. Pada gambar ini memperlihatkan sel yang menyusut karena kehilangan air. Pada sel tumbuhan, membran plasma akan tertarik dari dinding sel akibat kehilangan air. Dan kondisi ini itu disebut dengan plasmolisis. Plasmolisis ini menyebabkan tanaman menjadi layu. Selanjutnya yaitu transport dengan protein pembawa, di mana transport ini terjadi melalui bantuan protein pembawa yang terdapat pada membran plasma. Mekanisme ini dikenal sebagai transport terfasilitasi karena molekul dibantu melewati membran oleh protein tanpa memerlukan energi selama masih mengikuti gradien konsentrasi, yaitu dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah. Mekanisme transport terfasilitasi. Jadi untuk transport terfasilitasi ini sangat penting bagi molekul yang bersifat polar atau bermuatan seperti glukosa atau asam amino yang tidak menembus langsung lapisan fosfolipid yang bersifat hidrofobik. Lalu untuk mekanismenya yaitu molekul glukosa yang ada di luar sel ini akan dikenali oleh protein pembawa, di mana protein pembawa ini akan berupa bentuk untuk menyesuaikan molekul yang dibawanya ini. Kemudian glukosa akan dilepaskan ke sitoplasma dan kemudian protein ini akan kembali bentuk ke semula dan siap untuk mengangkut glukosa yang berikutnya. Selanjutnya yaitu ada transport aktif. Transport aktif ini berbeda dengan transport pasif karena transport aktif ini memerlukan energi atau ATP. Pada gambar ini menunjukkan ion itu berpindah melawan gradien konsentrasi dari konsentrasi yang rendah menuju konsentrasi yang tinggi. Lalu ATP ini digunakan untuk mengubah bentuk protein pompa.
Selanjutnya yaitu fungsi energi atau molekul-molekul ATP pada transport aktif, yang berfungsi untuk mengubah bentuk protein pompa dan menyimpan substansi pada sisi lain dari membran, dan untuk menggerakkan substansi melawan gradien konsentrasi. Pada gambar ini menunjukkan bahwa energi dari ATP dibutuhkan agar protein pembawa itu dapat berubah bentuk, misalnya terbuka atau menutup, dan untuk menggerakkan zat ke sisi lain membran yang konsentrasinya yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu ada sucrose enters shift tube elements by secondary active transport. Proses ini merupakan transport aktif karena sukrosa bergerak dari sel mesofil ke sel tapis, walaupun konsentrasinya bisa saja sudah tinggi. Pada gambar ini memperlihatkan ATP yang digunakan oleh sel pengiring. Lalu ion H+ itu dipompa keluar sel pengiring menggunakan ATP untuk menciptakan gradien H+. Kemudian sukrosa masuk bersama H+ melalui transport bersama atau CO transport. Selanjutnya yaitu perbandingan transport pasif dan transport aktif, di mana transport pasif itu tidak memerlukan energi, sedangkan transport aktif ini memerlukan energi. Lalu gradien konsentrasinya untuk transport pasif itu dari tinggi ke rendah, sedangkan pada transport aktif dari rendah ke tinggi. Selanjutnya yaitu eksositosis dan endositosis. Proses pengangkutan makromolekul besar seperti protein atau polisakarida itu dilakukan melalui vesikel dan memerlukan energi. Eksositosis dan endositosis itu adalah bentuk dari transport aktif. Selanjutnya yaitu ada endositosis. Endositosis ini zat dari luar sel dibungkus oleh membran plasma dan dimasukkan ke dalam sel dalam bentuk vesikel. Endositosis ini dibagi menjadi dua, yaitu fagositosis dan pinositosis. Untuk fagositosis ini, ketika material besar diambil oleh endositosis, seperti partikel makanan atau sel-sel lainnya, prosesnya dinamakan fagositosis. Jadi, fagositosis itu penelanan partikel besar seperti bakteri atau makanan. Fagositosis ini umumnya pada organisme uniseluler atau amoeba. Selanjutnya itu pinositosis. Pinositosis itu terjadi ketika membentuk vesikel mengelilingi cairan atau mengelilingi partikel yang sangat kecil. Jadi pinositosis ini adalah seperti penelanan cairan dari partikel kecil. Terlihat pada gambar di samping ini, membran yang membentuk lekukan dan menyelimuti zat lalu membentuk vesikel. Lalu akan membentuk vesikel. Selanjutnya yaitu ada eksositosis. Saat eksositosis, vesikel berfungsi dengan membran plasma seperti terjadinya sekresi. Biasanya vesikel ini dihasilkan oleh badan Golgi dan mengandung protein. Selama eksositosis, membran vesikel menjadi bagian dari membran plasma dengan cara demikian yang menjadi panjang. Pada gambar ini menjelaskan bagaimana sel mengeluarkan zat.
Vesikel dari dalam sel, misalnya dari badan Golgi ini membawa protein. Lalu vesikel akan bergabung dengan membran dan isinya akan dikeluarkan. Dalam proses ini, vesikel itu akan menyatu dengan membran plasma dan kemudian akan membuka dan isinya itu dikeluarkan keluar. Selanjutnya, reseptor mediated endositosis adalah bentuk pinositosis yang cukup spesifik karena ia menggunakan protein reseptor dibentuk melalui molekul spesifik seperti vitamin, hormon peptida, atau lipoprotein yang dapat mengikatnya. Reseptor untuk substansi ini itu ditemukan pada satu tempat dalam membran plasma. Tempat ini itu dinamakan coated pit karena di situ ada lapisan protein khusus dalam cytoplasmic site of pit. Pada gambar ini menunjukkan molekul target yang melekat pada reseptor di area yang disebut coated pit. Lalu setelah pengikatan, vesikel terbentuk dan masuk ke dalam sel. Lalu vesikel akan bisa bergabung dengan lisosom atau menggunakan ulang reseptornya. Selanjutnya untuk rangkuman transport sel, di mana ada transport pasif dan aktif. Untuk transport pasif itu ada difusi dan transport terfasilitasi. Untuk difusi, arah gradien konsentrasinya yaitu ke arah yang lebih tinggi ke rendah, sedangkan transport terfasilitasi yaitu ke arah saluran-saluran konsentrasi yang lebih tinggi atau pembawa rendah dan gradien konsentrasi. Untuk transport aktif, itu ada transport aktif yang memerlukan energi. Gradien konsentrasinya yaitu ke arah konsentrasi yang lebih tinggi dengan pembawa dan ATP. Untuk eksositosis dengan memerlukan energi itu ke arah keluar dan vesikel berfusi dengan membran plasma. Untuk endositosis yang memerlukan energi itu ke arah dalam dan pembentukan vesikel. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.